Oke, jadi tentang topik riset yang saya lakukan ya sampai saat ini, ya ini akan saya sebutkan beberapa gitu ya. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya Anda bisa lihat paper atau nanti tanya ke mahasiswa juga bisa. Mahasiswa saya nanti di situ akan disebutkan. Oke, yang pertama itu yang saya lakukan itu adalah, jadi secara umum yang saya lakukan itu adalah garis gambaran umumnya itu adalah saya riset tentang teori fisika di dalam dimensi tinggi. Maksud dimensi tinggi itu kesembarang dimensi. Itu artinya dimensinya itu lebih besar atau sama dengan 4. Ya. Dan pada umumnya saya meninjaunya, jadi kalau kita punya standar teori gravitasi Einstein ini dalam itu di relativitas umum atau general relativity. Nah, kalau pada umumnya saya membahasnya itu ke modifikasinya. Nah, modifikasinya itu salah satunya itu adalah yang disebut namanya teori Einstein-Rastal. Jadi Rastal ini dia memodifikasi teori Einstein itu dari tensor energi momentumnya. Jadi tensor energi momentumnya itu dia bentuknya seperti ini. Sorry, ini nggak bisa. Sebentar. Oke. Jadi modifikasinya itu adalah dengan adanya penambahan konstanta lambda kecil. Kalau lambda besar itu kita sebutnya konstanta kosmologi. Jadi konstanta kosmologi itu terkait dengan konstanta dari ruang waktunya. Ya, ini terkait dengan dimensi dari lambda ini terkait dengan sifat dari ruang waktunya. Kalau lambda kecil gini, itu yang kita sebut namanya parameter Rastal. Tentunya lambda kecil ini berbeda dengan lambda besar seperti ini ya, secara umum ya. Gitu. Dan tensor energi momentumnya itu dia kalau di teori Einstein itu sama dengan 0 kan. Kalau di sini tidak. Jadi kalau lambda itu saya setting sama dengan 0, maka dia akan jadi lagi persamaan Einstein. Gitu. Di 4 dimensi ya bisa dikatakan Rastal ini ya 4 dimensi ada cukup banyak ya, relatif. Nah, kita mau extend dia ke higher dimensional. Ya tentunya salah satu landasan berpikirnya bahwa ya kita bisa aja bertanya kalau dimensi 4 itu kan dibatasin hanya pada teori relativitas Einstein kan. Jadi dari ide Einstein itu kita mendapatkan apa istilahnya ya gambaran gitu bahwa ternyata dimensi alam semesta itu 4. Tapi kalau kita tanya lagi apa betul dimensi kita tuh 4 gitu ya. Nah, itu juga memang masih menjadi pertanyaan yang fundamental yang sampai sekarang belum bisa dijawab ya. Walaupun memang rumusan relativitas Einstein itu secara eksperimental itu sangat bagus. Baik relativitas khususnya maupun umumnya. Jadi dengan banyaknya eksperimen yang bisa dikatakan memperkuat teori Einstein ini, orang jadi ya percaya gitu bahwa dimensi alam semesta ini 4. Tapi katakan sekali lagi, dalam fisika itu semua teori itu bisa diragukan. Bahkan ketika dia sudah cocok dengan eksperimen pun, itu masih bisa kita ragukan. Itu karakteristik keilmuan itu seperti itu. Jadi, apa istilahnya, eksperimen itu hanya memperkuat alasan di satu sisi dari sebuah teori. Tetapi nanti ketika ada sebuah eksperimen yang bisa dikatakan teori ini tidak bisa menjelaskan, itu kelemahan dari teori tersebut. Jadi, memang namanya teori fisika itu seperti itu. Nah, relativitas ini ya bisa dikatakan ya presisinya sangat bagus di eksperimen. Jadi makanya
orang tuh belum terbayang lagi the next century itu, the next 100 tahun ke depan setelah abad 21 ini ada nggak teori baru gitu ya. Karena ya teori Einstein-Rastal juga dia masih memakai ide Einstein. Jadi dia cuma memodifikasi di TMU-nya, di tensor energi momentumnya, tapi dimensinya masih 4. Kalau teori relativitas umum di dimensi yang lebih tinggi ada nggak? Ada, tapi itu orang juga banyak pelajari, gitu. Sudah banyak pelajari. Gitu. Ya tentunya untuk yang dimensi tinggi tentunya memang banyak orang pelajari, tapi juga masih banyak problem, dan problemnya itu pasti jauh lebih banyak gitu ya, dibanding dengan yang dimensi 4. Jadi di penamaan dimensi itu bukannya artinya mempermudah permasalahan, justru malah memperumit sebenarnya, karena masalah itu banyak di sini, banyak sekali. Nah, sebagian yang saya tinjau di teori Rastal itu yang pertama yang sedang dikerjakan Golfin ya, Golfin Ekatria, dia terkait dengan gravitational collapse di Einstein-Rastal, tapi ini kita meninjau di high dimensional gitu ya. Kita sudah ada draft paper yang sedang akan terbit gitu ya, walaupun ini masih kita perbaiki, kita sempurnakan ini. Jadi Golfin ini S1-nya kebetulan bukan fisika ya, dia elektro. Ya mungkin dia akhirnya tobat gitu ya ke jalan yang benar, jadi masuk ke fisika teoretik. Jadi S1 elektro, S2 fisika dan fisika teoretik. Jadi kebetulan Golfin ini meneruskan pekerjaannya almarhum Muhammad Iqbal ya, salah satu mahasiswa S3 saya yang wafat, yang meninggal ya. Ya karena saya penyakitnya kalau tidak salah leukemia atau apa gitu, dan COVID juga sekaligus gitu ya. Jadi meninggal ya itu diteruskan gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah ada draft paper yang masih kita sempurnakan. Kemudian ada pekerjaan lagi, yaitu tentang model kosmologi dari Einstein-Rastal. Tapi dia di couple atau istilahnya kalau Einstein-Rastal ini biasanya TMU-nya itu terkait dengan perfect fluid yang ini. Nah, kalau yang di sini model kosmologinya kita tambah suku medan skalar gitu dengan potensial. Nah, ini kebetulan belum ada mahasiswa yang mengerjakan di sini gitu ya. Ya kalau tertarik bisa, nanti saya akan kasih beberapa paper gitu untuk dibaca, dan beberapa ada sebagian kerjaan dari mahasiswa lah yang belum selesai gitu ya. Dan ini insya Allah bisa publishable ya, artinya bisa dipublish gitu ya, di jurnal internasional gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang pencarian solusi bintang, atau lebih ekstrimnya lagi tentang lubang hitam statik, tapi ada non-isotropik, jadi artinya TMU-nya ini tekanan dengan rapat masanya itu dia tidak hanya bergantung pada koordinat radial, tapi juga bergantung pada sudut. Jadi itu yang dikatakan non-isotropik. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau isotropik itu bola, non-isotropik itu elips yang paling mudah. Dia isotropik itu ke arah kemanapun itu sama. Kalau bola kan kita lihat, kita bolak-balik kemanapun dia tetap bola kan. Kalau bola sempurna ya. Kalau elips itu kan dia tidak isotropik. Jadi artinya kita lihat di satu sisi berbeda kan dengan di sisi yang lain. Itu yang dikatakan tidak isotropik seperti itu, atau non isotropik. Ya ini juga masih open di sini, belum ada yang ini. Saya juga tertarik untuk itu. Sebenarnya untuk yang model kosmologi yang kedua ini sudah ada, dikerjakan sebagian oleh alumni yang kebetulan juga tertarik, walaupun sudah selesai S2 tapi masih mau riset gitu ya. Jadi akhirnya saya kasih problem ini, dan tiap minggu biasanya dia akan memberikan laporan gitu ke saya. Itu Rastal. Nah, kemudian satu lagi itu adalah tentang gravitasi bermassa. Nah, bedanya dengan teori Einstein itu kan gravitasinya tidak bermassa. Ya.
Einstein-Russell juga sama, gravitasi tidak bermassa. Gitu. Nah, jadi saya lupa tahun berapa ya. Ini teori ini baru masih tahun 2000-an berapa gitu. Itu ada Profesor Cecil Drum, masalah ya, perempuan, DRGT ya, Drum, Gadbaze Tole, DRGT kita nyebutnya. Jadi ada 3 orang itu dia merumuskan, sebenarnya teori gravitasi bermassa itu sudah ada idenya. Cuma si Drum dan Tole ini, Gadbaze dan Drum ini dia merumuskannya itu dia ada tambahan suku yang suku massa ini dia bisa mengcancel anomali di teorinya gitu, di teori gravitasinya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Cuma memang terakhir dibuktikan ternyata teori gravitasi bermassa ini ternyata tidak stabil gitu secara nonlinear. Jadi bisa dikatakan hampir yang nggak ditinggalkan sih, nggak hampir ditinggal sebagian ditinggalkan, sebagian lagi yang bertahan untuk bekerja. Nah kita memodifikasinya itu, kalau si DRG itu Drum sama Gadbaze Tole itu dia itu mengindikannya konstan massa gravitasinya. Kalau kita itu tidak, jadi tidak konstan, dia bergantung pada materi medan skalar gitu. Yang kita sebut mass varying massive gravity. Jadi gravitasi bermassa yang massanya bergantung pada medan. Dan mass varying itu memang diidekan oleh ada di 4 dimensi ya. Salah satunya oleh Emir, beberapa fisikawan dari Jepang. Emir itu orang Turki tapi kerja di Jepang ya, sebagai peneliti di Tokyo, saya lupa nama institusinya. Nah yang kita kembangkan itu kemarin udah publish ya tahun lalu di Physical Review D. Itu dia minimal teori, jadi kebetulan mass varying itu dirumuskan di 3 dimensi, kita extend dia ke higher dimensional. Kemudian kita membuat apa yang disebut namanya minimal teorinya. Jadi minimal teori itu kalau adanya massa di sini kan nanti akan menambah derajat kebebasan kan dari gravitasi ya. Misalkan kalau dari gravitasi ini aslinya itu misalkan adalah 2 gitu ya, kalau di 4 dimensi. Dengan penambahan suku massa ini berarti dia ada 3. Nah kalau minimal teori itu kita mereduksi adanya constraint itu, bahwa yang darinya 3 itu bisa jadi 2 lagi, jadi artinya sama derajat kebebasan dengan yang tak bermassa. Itu namanya minimal teori. Dan kita waktu itu sudah merumuskan ya, dengan saudara Ahmad Falah yang kebetulan S3 di sini. Ini sudah terbit di Physical Review D tahun 2021. Nah sekarang kita juga sedang meninjau perturbasinya, gitu ya, perturbasinya. Bagaimana, apakah teori ini stabil atau tidak, itu kita sedang ini di sana. Dan sudah ada hasil gitu ya. Kita juga nanti rencananya mau publish ya di Physical Review juga, mungkin di letter kali ya, bukan PRD-nya tapi yang lebih pendeknya Physical Review letter. Rencananya gitu. Nah kebetulan yang dikerjakan oleh Ahmad Falah ini adalah spatially flat. Gitu. Kebetulan Ahmad Falah ini juga ketika S2-nya dengan saya. Jadi S1-nya dia dari IPB, S2 dari saya, dan beliau juga Ahmad Falah ini dulu bimbingannya Pak Husin ya, dari IPB. Pak Husin itu dia S1 dari IPB, cuma kakak kelas saya, jadi profesor di IPB. Ya. Istilahnya saya beda 2 tahun lebih muda dibandingkan Pak Husin gitu. Tapi ketika mahasiswa kita sering main bareng lah ya, main, nonton segala macam gitu. Jadi ketika sudah berkarir ya udah jadi profesor, punya murid, ya udah kita kolaborasi aja gitu. Itu salah satunya manfaat kuliah gitu ya, punya temen gitu yang kebetulan sama-sama guru besar atau profesor, ada mahasiswa ya kita bisa bimbing bareng gitu ya. Nah kebetulan yang dikerjakan Ahmad Falah ini, jadi Ahmad Falah ini sejak S2 sudah mengerjakan tentang massive gravity. Jadi selama kurang lebih dia S1 itu sudah ada publikasi dia, Ahmad Falah ini di IPB.
Kebetulan saya waktu itu juga terlibat ya, diajak oleh Pak Husin. Nah, Pak Husin sekarang itu jadi kopromotornya, saya jadi promotornya gitu, dari Ahmad Falah ini. Dia udah ada S1 itu 1, ketika S2 itu 2 gitu. S2 itu 1. Gitu. Tapi ketika S2 itu juga mengerjakan yang apa dikerjakan ketika dia mahasiswa doktor sekarang. Makanya dia bisa cepat gitu ya, dan hasilnya itu sudah publish di PRD ya 2021. Papernya cukup panjang ya. Kalau aslinya sih untuk satu kolom itu bisa sekitar 33 atau 34 halaman. Tapi kalau untuk formatnya PRD itu 2 kolom itu dapatnya 20 atau 21. Seperti itu. Nah, kebetulan yang saudara Ahmad Falah tinjau itu baru spatially flat gitu. Jadi spatially flat itu yang apa namanya? Kan kalau di teoretivitas itu ada bagian waktu, ada bagian ruangnya. Nah, bagian ruangnya itu flat atau datar lah gitu ya. Gitu. Nah, yang belum dikerjakan itu adalah ketika kita pilih spatially curve. Itu belum. Jadi kalau Anda tertarik juga bisa, tapi saya katakan sekali lagi, namanya ini kita riset ya, itu harus tadi ya, sabar, ya, tahan banting gitu ya, dan harus terus kita mau melakukan seperti itu. Nanti baru kelihatan hasilnya mungkin 2 tahunan atau 3 tahunan. Kita mengkonstruk ini tuh, teori ini tuh walaupun kita pakai kasus khusus juga, itu 2 tahun mengkonstruk ininya. Saya dengan Falah gitu ya. Ya baru dapat hasil sekitar 2 tahun, itu masuk 2 tahun itu ini ya sebelum kita publish ya, submit gitu ya. Kalau dengan submit bisa jadi tambah 3 atau 4 bulan baru itu publish gitu. Dan saya cukup puas juga dengan paper ini. Jadi cukup komplit lah gambarannya di paper ini. Nah, yang belum ditinjau kalau nanti Anda tertarik ke sini itu tentang model kosmologinya tapi yang spatially curve gitu. Jadi nanti Anda juga bisa belajar dari Falah terkait dengan ini karena teori ini yang grup kita ya, yang mengkonstruk gitu ya. Yang mengkonstruk, jadi istilahnya nih teori asli Indonesia gitu. Walaupun memang namanya penemuan itu, namanya idenya itu tidak lepas juga dari ide orang lain, jadi kita mengembangkan sendiri. Ini problem kedua, kebetulan belum ada yang mengerjakan ke sini karena Saudara Ahmad Falah lagi sibuk terkait dengan masalah perturbasinya. Yang ketiga, kalau Anda tertarik juga tentang tadi, ini kalau ini kan di teori rastal, sekarang bagaimana kita kalau meninjau gravitational collapse gitu ya, itu di teori massive gravity gitu, teori gravitasi bermassa. Itu juga belum. Ini salah satu problem yang kalau nanti Anda tertarik bisa ke sini. Kemudian ada juga yang belum kita tinjau, ini kan umumnya kita tinjau model kosmologi ya. Termasuk ini juga mirip-mirip lah, gravitational collapse ini mirip dengan metrik itu dengan model kosmologi. Nah, kalau ini tuh statik, jadi artinya metriknya itu tidak bergantung pada waktu gitu. Ini rasanya belum ada yang meninjau. Kalau Anda tertarik, bisa Anda mau ke sini. Tapi saya katakan sekali lagi, Anda harus sabar gitu ya, tahan banting gitu ya. Harus apa istilahnya, grit kita nyebutnya dalam bahasa Inggris ya, grit, G-R-I-T. Harus apa istilahnya, grit itu ya tahan banting, apalagi sih grit itu. Pokoknya yang itulah, Anda tahan banting, tahan tekanan, sabar gitu ya. Seperti itulah. Jadi ya kalau nama semua itu sama. Kalau kita mau sukses, memang harus ada effort gitu ya. Nah itu sesuai kalau Anda pernah belajar tentang distribusi Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann itu kan pangkat min per KT kan, distribusinya kan. Jadi artinya apa? Kalau energinya makin kecil, probabilitasnya makin besar. Kalau energinya makin besar, probabilitasnya makin kecil. Jadi kalau Anda mau sukses, kalau menurut distribusi Maxwell-Boltzmann, Anda harus mengeluarkan energi yang sangat besar. Dan itu menyebabkan probabilitas Anda itu kecil. Untuk jadi berhasil. Makanya kalau Anda lihat, distribusi Maxwell-Boltzmann itu kan probabilitas ya. Jadi kalau Anda tinjau, misalkan orang sukses di dunia ini,
dikali dengan berapa penduduk dunia, misalkan 5 miliar, itu paling hanya beberapa puluh juta saja. Memang sangat kecil, karena tadi, karena energinya makin besar, effortnya makin besar, ya peluangnya juga akan makin kecil. Jadi Anda makin istilahnya tersaring malah gitu. Maksud distribusi massa Boltzmann itu seperti itu. Fisiknya kalau kita lihat di kehidupan seperti ya, fisika bisa diarahkan ke sana juga kalau Anda mau. Bahkan distribusi massa Boltzmann itu sudah dipakai di teori keuangan, bahkan ya, di sosiologi itu juga sudah ada. Tapi saya nggak ke sana masalahnya itu. Tapi ide besarnya kurang lebih hampir sama lah seperti itu. Detailnya Anda bisa cari di Google atau di paper-paper terkait dengan itu. Oke, sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Saya udah ini ya. Ini pertama yang rastal, ini yang teori gravitasi bermassa. Atau ada ini nggak komentar atau pertanyaan? Atau kalau nanti saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ini ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah terkait dengan teori gravitasi Einstein itu dikapal dengan skalar. Ini juga sama. Kita meninjaunya di dimensi tinggi gitu ya. Terus ada persamaan gravitasi yang seperti ini, cuma teorinya itu bukan lagi perfect fluid ya, bukan lagi fluida sempurna, tapi adalah tensor energi momentum dari medan skalar. Saya nggak saya tulis isinya, nanti Anda bisa lihat lagi lah di Google atau di ini. Selain itu juga karena kita ada medan skalar di sini, jadi persamaan yang harus kita pecahkan itu pertama persamaan Einstein, yang kedua itu adalah persamaan gerak dari medan skalar. Gitu. Jadi ya jadi lebih rumit memang. Gitu ya. Nah ini ada salah satu contoh kalau black hole solusi ini itu disebut namanya black hole atau lubang hitam yang berambut. Jadi lubang hitam itu maksudnya berambut atau tidak. Jadi kalau lubang hitam itu kan misalkan ya dikarakterisasi oleh masanya. Jadi masanya itu terlokalisir di lubang hitam itu aja. Misalkan lubang hitam itu ada radius R besar, berarti masanya cuma sampai radius R besar. Gitu. Kalau dia itu berambut seperti ada medan skalar ini, itu dia masanya tidak lagi konstan, tapi bergantung pada koordinat. Jadi artinya tidak terlokalisir. Sama juga seperti kita, kalau kepala botak itu tidak ada rambut, massa kepala kita ya bisa diukur lah ya gitu. Tapi kalau kita dengan rambut, ya tentunya masanya ya plus rambut. Gitu. Dan antara rambut pendek dengan rambut gondrong itu kan berbeda kan masanya. Analoginya seperti itu. Nah kebetulan yang kerja di sini ini saudara Meda Prisma ya. Juga mahasiswa S3 juga dia S2-nya dengan saya gitu ya. Jadi di sana kita akan ada publikasi juga terkait dengan ini. Istilahnya mengkoreksi beberapa hitungan yang ternyata itu salah gitu di paper gitu. Dan itu kebetulan di 4 dimensi. Kita mau extend juga di high dimensional. Nah, nanti ada juga bukan medan skalar lagi, tapi ada dikapal dengan medan vektor gitu ya, Maxwell Higgs. Bedanya Higgs itu juga skalar. Kalau yang ditinjau di sini Einstein-Klein-Gordon dia biasanya medan skalarnya real. Kalau Higgs itu biasanya kompleks minimal. Jadi teori gravitasi yang seperti ini dia ya ini problem juga tentunya di high dimensional belum ada yang meninjau setahu saya. Ini juga belum ada mahasiswa yang mengerjakan. Kalau Anda tertarik silahkan gitu ya. Tapi saya katakan sekali lagi ya tadi namanya kita mau sukses itu butuh effort. Nah kemudian ada lagi yang terkait dengan medan skalar yang namanya Schirmer ya, Schirmer model. Jadi Einstein-Schirmer ini terkait dengan kasus lubang hitam statik. Ya. Ini juga dengan mahasiswa saya, Emir Syahreza, mahasiswa S3. Tapi Emir ini dia istilahnya galur murni lah. S1, S2, S3 dengan saya. S1 dia mengerjakan tentang Schirmer. Ya. S1, S2-nya. S3-nya dia ada sebagian dengan Schirmer di high dimensional. Dengan terakhir kerjanya di Einstein-Schirmer gitu. Ini juga metode yang Einstein-Schirmer terkait dengan masalah
lubang hitam statik ini untuk settingan kita itu belum ada yang mengerjakan. Kemudian ada juga yang tanpa medan gravitasi. Ini kita saya nyebutnya teori medan relativistik lah ya. Sebenarnya GR itu juga teori medan juga, relativistik juga. Cuma kalau untuk gravitasi ya itu untuk tensor lah ya. Kalau ini untuk yang vektor dan skalar. Jadi artinya tanpa gravitasi. Gitu ya. Ini juga sama, kita meninjaunya sembarang dimensi. Tapi kalau untuk yang di D sama dengan 4 ya kita sebagian sudah ada gitu ya. Sudah ada apa istilahnya? Sudah ada publikasi, sudah ada hasil gitu. Nah, ini persamaan jadi persamaan geraknya karena ini ada medan skalar sendiri bisa atau dia dikapal dengan medan vektor atau medan gauge lah. Spinnya spin 1, ini spin 0. Jadi untuk kasus seperti ini biasa kita analisanya juga dengan analisa menggunakan teknik fungsional analisis di matematik atau metode matematika lainnya. Yang di sini juga dipakai ya sebenarnya terkait dengan Einstein-Kleinkorn dan Einstein-Skyrm itu juga kita pakai teknik yang kurang lebih idenya sama tapi tekniknya itu berbeda. Karena ini yang gravitasi dengan tanpa gravitasi itu berbeda. Nah di teori medan relativistik ini saya punya 2 mahasiswa S3 gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah Mulyanto ya. Jadi dia intinya bisa memecahkan gitu ya terkait dengan problem di sebenarnya kalau yang umumnya itu yang benerannya itu teori Yang-Mills-Higgs. Yang-Mills itu teori non-abelian. Tapi non-abelian itu nanti akan kita bahas di grup kita. Kalau Maxwell ini adalah abelian, ya. Jadi U1 ya grupnya. Jadi terkait dengan interaksi elektromagnetik. Jadi. Kalau Yang-Mills itu terkait dengan interaksi kuat. Gluon gitu itu Yang-Mills. Kalau Maxwell itu foton ya. Itu teori medan vektor abelian. Nah, jadi Mulyanto ini mahasiswa S3 saya. Dia S1 dan S2 sampai S3 saya termasuk galur murni juga sama seperti ini. Jadi dia sudah topik yang saya berikan sejak S1 itu tentang ini, Maxwell Higgs. Jadi S1 Maxwell Higgs, S2 tentang Maxwell Higgs juga, tapi aspeknya beda. Interaksi couplingnya masih spesifik. Ya. Ketika dia masuk S3, dia couplingnya interaksi umum karena dia sudah bekerja di situ, sudah ya 4 tahun lah ya dari S1 S2 S3. Gitu. Dia baru bisa memecahkan ya alhamdulillah tuh tahun lalu ya, awal tahun lalu ya. Sekitar bulan-bulan Februari itu sudah solve, tapi artinya gini, sebenarnya problem yang sebenarnya itu adalah Yang-Mills-Higgs ya, tapi kita baru memecahkan Maxwell-Higgs. Dan masalah ini kurang lebih ya bisa dikatakan 40 tahun ya. Jadi pertama kali itu paper ini untuk yang bukan coupling umum ya, itu oleh Adlai Moncrief ya, satu profesor matematik dari Harvard, satu dari Yale kalau nggak salah. Itu tahun 80-an mengerjakan yang tanpa coupling umum. Ya. Nah kalau kita menambahkan coupling umum gitu ya, jadi kalau dari tahun 80 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 40 tahunan lah ya problem ini. Kita baru bisa memecahkan itu yang abelian, yang non-abeliannya untuk coupling umum ini masih terkendala kesulitan lah ya ada di ini. Dan kita baru memecahkan Maxwell ini dan ini sudah di-accepted ya di ATMP. ATMP itu di Advances in Theoretical and Mathematical Physics. Accepted tahun 2021, seingat saya itu bulan Oktober ya. Jadi biasanya kalau di ATMP kita accepted tahun lalu, bisa kemungkinan terbitnya di versi tahun ini. Jadi ya ini termasuk problem yang cukup berat ya. Tapi untungnya yang Mulyanto tadi ya, punya grit ya, kesabaran dan ketabahan gitu. Bisa ya, tapi memang ketika namanya hidup itu kesulitan itu makin berat, ketika kita memecahkan itu
Yang level kita sih naik lah ya, yang jelas naik. Jadi kerasa puas gitu. Saya mengalami soalnya. Ketika saya S3 juga sama, dan saya berkarir sampai ke guru besar itu juga sama. Jadi ketika kita memecahkan suatu problem yang bisa dikatakan sulit gitu ya, ketika kita bisa pecahkan tuh puas rasanya, ada kepuasan tersendiri lah. Ya, priceless lah istilahnya gitu kalau bahasa gaulnya, bahasa Inggris. Oke, itu Mulyanto ya. Kemudian Emir juga dia mengerjakan medan scalar Schirmer juga untuk dimensi tinggi. Jadi S1, S2 aja dia mengerjakan yang tanpa gravitasi. Jadi dia sudah mengerjakan yang di dimensi 5 dan ini sudah terbit di Journal of High Energy Physics yang kita siapkan CHEP gitu, tahun 2021. Jadi dia ketika lulus S2 kerjaannya dari S1, ketika lulus S2 dia sudah ada publikasi gitu ya. Publikasi di top list jurnal lah ya, di Physical Review D, ada satu lagi di Journal of High Energy Physics. Yang ATMP juga termasuk yang top list ya. Q1 dia apa namanya? Tapi ini bidang high energy physics, kalau ini bidang mathematical physics, lebih spesifik. Ini termasuk jurnal bagus lah ya. Ya saya sudah beberapa kali masuk sini, makanya ya kalau pembimbing Anda harusnya sudah bisa masuk sini, ya mahasiswanya otomatis nanti akan mengikuti gitu. Karena kita biasanya sudah tahu level apa untuk jurnal seperti itu bagaimana gitu, levelnya apa gitu. Walaupun ada bisa kemungkinan ditolak gitu, ya itu enggak, itu ya memang itu hal yang biasa dalam publikasi ya, ditolak ataupun diterima, accepted gitu. Tapi ketika bisa kita tolak, biasanya nanti itu kan ada laporan dari referee kan atau juri gitu ya, penilai atau reviewer gitu, penilai lah gitu. Nanti biasanya itu bisa kita bantah atau bisa kita perbaiki paper tersebut ya. Karena kita bisa perbaiki, nanti biasanya ada kemungkinan bisa diterima atau mungkin nanti akan ada perbaikan lagi. Seperti itu kurang lebih terkait dengan teori medan ateipistik. Kemudian ada lagi juga saya dengan saudara Yuda ya, Laurentius Yuda, ini juga mahasiswa S2, ini S1 S2-nya juga dengan saya gitu. Dia juga mengerjakan tentang teori Maxwell-Higgs, tapi dia di dimensi 3 ya. Jadi kompleks interaksinya juga kompleks interaksi umum gitu. Ini sedang ongoing, yang mudah-mudahan bisa ada hasil lah ya. Ketika dia sebelum lulus S2 itu sudah ada publikasi. Saya harapkan seperti itu. Kemudian saya juga secara umum ya tadi ya modifikasi teori gravitasi gitu ya. Nah, tapi biasanya saya mengambilnya di Temino ini mengandung suku modifikasi. Jadi bergantung modifikasinya mau apa gitu. Kalau yang di sebelah kirinya tetap ini adalah tensor Einstein secara umum lah ya. Tensor Einstein secara umum. Ya. Jadi yang mengandung suku modifikasinya itu di sini. Ini ada gitu, modifikasi. Tapi ini pekerjaan ya saya yang lain gitu ya. Yang saya lakukan dengan alumni gitu ya, ya masih dalam ini yang kita sebut namanya sebenarnya modifikasi non minimal, tapi saya nggak mau ngejelasin itu apa karena butuh cerita panjang lagi, tapi intinya kita memodifikasi hal yang lain gitu, dari teori gravitasi Einstein. Kemudian kita juga meninjau terkait dengan sifat geometri dari, sebenarnya bisa dikatakan geometri inspired ya. Geometri inspired dari teori gravitasi Einstein ya. Jadi sekali lagi ini di high dimensional gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang persamaan gravitasi Einstein, tapi yang sekarang kita bicarakan itu inspired. Jadi inspired itu tidak harus memenuhi persamaan Einstein. Jadi kalau teori gravitasinya itu memenuhi persamaan Einstein, itu kita sebut namanya on-shell. Kalau yang di sini itu dia namanya off-shell geometri. Jadi kalau boleh saya gambarkan, off-shell geometri ini bisa dikatakan geometri yang dia dalam tanda kutip ya berbeda dari teori gravitasi Einstein.
Jadi levelnya itu baru pada level action lah gitu, atau dari action itu nanti bisa kita rumuskan persamaan yang lain. Nah, ini yang kita tinjau itu terkait dengan Gravastar. Jadi yang bekerja ini tuh ada Brian, dia masuk S1 tapi ini penerbangan nih. Kebetulan si Brian ini dia alumni apa istilahnya tuh alumni OSN ya, OSN saya lupa tahun berapa gitu. Jadi kelihatannya dia ininya masih ke fisika apa passionnya gitu. Jadi belajar di penerbangan katanya matematikanya kurang puas, ya udah saya ikutkan riset saja. Kebetulan ini sama juga saudara Tegar ya, yang mahasiswa S2 ya baru ini. Jadi kita ada pertemuan tiap Kamis sore ya, kalau tidak salah. Ya, jadi itu dari ini. Nah, kemudian ada juga kita meninjau dinamika partikel dalam medan gravitasi. Ini biasanya kita meninjau apa dinamika misalkan partikel tak bermassa seperti foton atau partikel bermassa gitu ya. Tapi kita biasanya dikhususkan pada dimensi 4, tapi teori gravitasinya itu memodifikasi teori Einstein gitu ya. Jadi misalkan di teori massive gravity gitu. Biasanya kita nanti memecahkan persamaan geodesik biasanya. Dan ini kebetulan saya bekerja dibantu dengan saudara Rian Sugihakim ya. Ini alumni S2. Alumni S2. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, tapi ini yang memang sedang ongoing saya kerjakan gitu ya. Berdua dengan Rian Sugihakim. Bertiga dengan Pak Iwan sebenarnya. Ada satu lagi. Dia dosen di Universitas Bengkulu, tapi S3-nya dengan saya. Kemudian ada juga tentang dinamika kuantum, itu biasanya kita menggunakan metode fast forward. Jadi metode fast forward ini biasanya digunakan untuk mempercepat proses kuantum. Jadi intinya kalau namanya kita mempercepat proses, itu pasti akan ada perubahan. Tapi kita bagaimana caranya mempercepat tersebut tidak kehilangan energi, dalam artian proses mempercepat ini bersifat adiabatik. Gitu. Kurang lebih idenya seperti itu, mempercepat sistem kuantum. Dan yang kita tinjau untuk saat ini itu masih persamaan Schrödinger untuk non-relativistik, dan yang relativistiknya itu persamaan Dirac. Jadi biasanya nanti kita meninjau tentang biasanya terkait dengan dinamika elektron di Hall effect ya, efek Hall ya, persamaan Dirac. Dan kalau yang sebelumnya biasa kita menggunakan metode analitik, yang dominannya gitu ya. Kalau yang ini ya kurang lebih hampir 60-40 lah, 60% itu analitik, 40% itu numerik. Ya, karena persamaan itu cukup rumit ya kalau untuk yang di fast forward ini. Kalau persamaan Schrödinger ini sebenarnya linear, Dirac juga linear, tapi ketika sudah fast forward ya istilahnya memang kita pertahankan persamaan Dirac-nya, tapi syarat-syarat kondisinya ada persamaan yang dihasilkan itu dia cukup rumit. Jadi makanya kita butuh numerik. Kemudian ada lagi terkait dengan condensed matter. Jadi ini akan saya ceritakan kenapa saya kerja di sini. Memang ini tuh ada seorang mahasiswa, ya bukan bimbingan sih, mantan mahasiswa saya lah ya, pernah kuliah mekanika dengan saya, terus pernah juga saya uji studi mandirinya, namanya Pak Ahmad Ridwan, sekarang menjadi peneliti di BRIN, di LIPI sebenarnya sekarang BRIN. Kita bertiga sebenarnya, satu lagi Pak Ahmad Ridwan dengan Heski Hasdeo. Kebetulan membimbing JESTA. JESTA ini S1, S2-nya juga dengan saya. Kebetulan yang model termoelektrik ini kerjaan S1-nya JESTA gitu ya. Jadi ini sedang direview di paper di jurnal Material Today namanya. Materials Today Communication kalau salah. Saya nggak lengkap ini. Jadi dia S1 ya sudah punya publikasi, tapi ya sedang direview gitu ya, di jurnal internasional. Dan untuk S2-nya dia juga
meninjau tentang, ini agak berbeda dengan yang S1-nya, S2-nya itu terkait dengan efek Hall kuantum ya dalam material ya. Dia mengerjakan di S2-nya. Dan metodenya itu sebagian besarnya, kalau ini mungkin 40 analitik, 40% analitik, 60% itu numerik. Ya, yang di pekerjaan ini. Jadi di condensed matter ini banyaknya dominannya 60% itu numerik. Karena nanti kita mau masukkan data tentang, misalkan di thermoelektrik itu tentang apa namanya struktur pitanya gitu ya, macam-macam gitu ya. Terus apa namanya, ada karakteristik termoelektrik lah ya gitu. Panjang gelombang de Broglie-nya segala macam gitu ya, temperaturnya itu dimasukkan gitu ya. Nah itu nanti kita biasa dapat model gitu ya. Model seperti ini, kalau pitanya seperti ini, fisis enggak, seperti itulah kurang lebih. Jadi memang untuk yang topik terakhir ini, dua terakhir ini dia saya bisa dikatakan bekerja sama dengan alumni ya, alumni ITB yang bekerja di luar ITB gitu, sebagian besarnya. Oke, jadi nanti kalau Anda masuk ambil salah satu topik dari situ, itu nanti tentunya dengan banyak topik seperti itu saya juga butuh ada yang membantu lah ya, artinya kita bekerja secara kolegial ya, kolegial. Ya ini seperti Pak Vicky dan Pak Andi ini, kalau Pak Andi itu Pak Andi juga dulu dia S1-nya UI tapi tugas akhirnya dengan saya gitu ya, tugas akhir pekerjaan S1-nya. Jadi ya bisa dikatakan dua orang ini apa namanya mantan mahasiswa saya gitu. Kebetulan jadi dosen di ITB. Pak Vicky nanti dia biasanya terkait dengan masalah teori gravitasi Einstein yang atau teori medan relativistik ya, yang analisanya terkait dengan analisa fungsional analisis, analisa fungsional biasanya yang kita pakai. Kalau Pak Andi dia lebih ke fisis, misalkan terkait tentang massive gravity dengan gravitational collapse di Rastal ya. Itu juga beliau yang membantu, dan juga di Gravastar ya kalau nggak salah. Dengan siapa, Tegar dan Brian ya. Kemudian ada lagi juga yang kalau ini adalah pembimbing dari Emir ya, dan juga Yuda, Dr. Arden Atmajan juga mantan murid saya juga gitu ya. Sekarang menjadi kolega mereka semua ini. Gitu. Sekarang beliau Pak Arden ini di LIPI ya, sekarang jadi BRIN gitu. Bidangnya tentang teori medan relativistik. Itu tentang skirma, tentang medan gauge, segala macam. Tapi yang non gravity lah gitu. Kemudian yang ketiga, kalau untuk yang di massive gravity nanti juga ada Pak Husin ya, sebagai pembimbing. Nanti kebetulan dia adalah kolega saya di IPB ya, S1-nya Pak Husin ini S1, S2, S3-nya dia di ITB ya, S1, S2-nya teori, S3 juga sebenarnya teori, tapi teori terkait dengan optik. Ya. Ketika sekarang ya, yang namanya orang belajar kan tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan ya istilahnya. Yang namanya belajar aja gitu. Sekarang Pak Husin juga sebagian bekerja di massive gravity ya, sama dengan Pak Andi juga, walaupun Pak Andi itu di fotonik, tapi bekerja di massive gravity dan teori modifikasi gravitasi. Gitu. Kemudian kalau untuk yang fast forward tentang dinamika kuantum, itu saya dibantu oleh Pak Iwan ya, Dr. Iwan Setiawan, juga S3-nya dari ITB. Dan sekarang beliau tuh sedang visiting scholar misalnya, visiting scientist lah di University of Maryland di Amerika sana. Kemudian juga dengan Profesor Katsuhiro Nakamura. Beliau ini adalah orang Jepang ya, profesor dari Osaka City. Tapi beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Tashkent, Uzbekistan. Jadi Pak Iwan ini dia banyak bekerjanya itu dengan Profesor Nakamura gitu ya.
di Tashkent. Jadi makanya dia sering ke Uzbekistan di Tashkent ini. Baru sekarang aja ke Lemari lagi setelah lulus dokter. Kemudian kalau untuk kondensmeter nanti Anda juga dibantu oleh Pak Ahmad Ridwan ya, dengan Pak Heski Hasbio. Ini dari LIPI atau BRIN. Jadi yang menarik ini Pak Heski Hasbio ini adalah murid S3-nya dari Pak Ahmad Ridwan. Jadi Pak Ahmad Ridwan itu dulu asisten profesor ya di Tolku. Nah, dia membimbing Pak Heski gitu. Sekarang sama-sama jadi kolega di BRIN. Nah, Pak Heski ini sekarang juga lagi postdoc di Luxembourg. Di Luxembourg itu di mana? Luxembourg itu nama negara ya, di Eropa lah. Luxembourg. Sedangkan Pak Ahmad Ridwan ya di BRIN juga, dia di Indonesia. Mungkin dia udah puas, sudah di atas, mungkin 15 tahun di Jepang ya, udah istilahnya apa ya, lebih mungkin ya, 10 tahun lebih lah. Jadi dia dengan doktor dan jadi asisten profesor gitu di sana. Jadi mungkin udah apa istilahnya, udah banyak makan asam garam hidup di Jepang gitu ya. Pak Esi juga sama, tapi lebih lama Pak Ahmad Ridwan. Ya, itu kurang lebih dari saya terkait dengan apa namanya riset, topik-topik riset yang kami lakukan gitu ya di apa namanya, untuk kelompok saya tentunya di apa namanya, di grup teori kita di kelompok kalian psikoteoretik editing itu ada 8 orang gitu ya. Profesor itu 3, Pak Freddy Zain, Pak Tridata dan saya. Satu lagi Pak Yusa, terus Pak Agus, Pak Vicky, Pak Wahyu Hidayat dengan Pak Net Budi. Nah, cuma yang banyak membantu untuk jadi pembimbing itu adalah Pak Vicky untuk sementara ini. Mungkin untuk ke depan juga bisa jadi Pak Wahyu dan Pak Agus juga bisa jadi pembimbing gitu. Mungkin itu dari saya sebagian terkait dengan tema topik riset. Kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk komentar. Ada komentar atau apa? Tidak ada. Tidak ada komentar? Sepertinya tidak, Pak. Tidak ada, oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, ini sekedar cerita saja terkait kalau Anda pengen tahu tentang misalkan jurnal-jurnal yang sering kita ini kan ya. Ini misalkan di Physical Review D gitu ya. Ini ada ininya. Physical Review D itu dia dari APS. APS itu adalah American Physical Society. Jadi ini termasuk jurnal yang apa namanya, yang top lah, jurnal top gitu. Jadi biasanya kalau orang fisika gitu, itu patokannya jurnal Physical Review. Physical Review itu ada A, B, C, D, ada letter, ada X, dan macam-macam gitu. Tapi kalau D itu untuk fisika partikel, teori medan, gravitasi, dan kosmologi. Itu dari apa namanya. Nah, biasanya kalau kita lihat jurnal itu bagus atau tidak, ya tadi ya. Ini ada beberapa ininya, tadi jurnal-jurnal. Ada Physical Review Letters, yang paling bagus itu yang letters nih. Yang apa istilahnya, top of the top lah ya. Top of the top istilahnya. Jadi sebagian besar peraih dan Nobel Fisika itu minimal ada papernya di Physical Review Letters. Kalau yang Review of Modern Physics itu biasanya terkait dengan review gitu ya, beberapa review topik-topik terkini. Kalau A itu terkait dengan teori kuantum, optik, dan lain sebagainya. B terkait dengan kondensmeter. C itu nuclear physics. D itu tadi ya, fisika partikel, gravitasi, teori medan, dan kosmologi. Kalau Physical Review E itu ada lagi lah, saya lupa. Ini ada banyak di sini.
Nah, bagaimana kita bisa melihat sebuah jurnal itu bagus atau kita lihat dari editornya aja. Editornya itu karena di sini dari Amerika, pada umumnya dia memang dari Amerika. Dari pertama dari UPenn ya, UPenn kan termasuk Ivy League. Ini dari The Brookhaven, jadi dari UC Santa Cruz. Ini ada sebagian dari American Physical Society juga. Kebanyakannya dia dari ini misalkan editor board-nya ya. Ada Penn State, Florida, ya ini termasuk universitas yang bagus ya. California, Santa Barbara, UC Barbara. Kemudian ada dari Weizmann, Bonn, ya, ini juga termasuk institut yang bagus ya, Weizmann Institute of Science di Israel. Ini juga ada Rochester Institute of Technology, ini yang McGill juga termasuk yang bagus ya. Ada MIT, kemudian di apa namanya UC Berkeley sama Caltech. Jadi ya dilihat dari editornya, pertama kita melihat APS ini adalah American Physical Society. Jadi ini organisasi resmi ya, bukannya OTB organisasi tanpa bentuk, bukan. Tapi ini adalah organisasi resmi ya, American Physical Society. Jadi fisikawan Amerika itu yang top-topnya itu di sini. Jadi ya salah satu patokan gitu ya untuk jurnal fisika yang topnya itu adalah Physical Review. Salah satunya saya katakan. Jadi melihatnya dari sini. Kalau yang JHEP, bentar JHEP, coba kita lihat JHEP. JHEP Physics. Bisa nanti takutnya kalau nggak ini dinilai. Ini terlihat ya. Yang jurnal High Energy Physics terlihat ya. Halo? Benar, Pak. Lihat ya, oke. Jadi ini beberapa, kalau editornya kan di sini editor. Dilihat dari editor aja yang berguna. Ini editorial board. Editorial board-nya umumnya ini dari Eropa ya. Ada sebagian dari UCLA, Los Angeles, Weizmann, École Supérieure Paris, ini juga termasuk yang top. Ini juga Duke University juga termasuk yang top ya. Sorbonne juga. Kemudian ada McGill, DSI Hamburg juga termasuk top. Ini SISA, ini juga dari Italia. Ini Maryland juga termasuk top. Uppsala di Sweden. Ini dari Utrecht, Spinoza Institute, ini juga termasuk top. Orangnya juga saya kenal, Pak. Kenal ini banyak duit. Kemudian dari Stanford, UC Santa Cruz, gitu, Tokyo. Jadi ini dia masih banyak parameter. Gitu. Jadi dia termasuk yang top-top lah gitu di dia. Jadi ini termasuk jurnal yang bagus, JHP. Kemudian apa lagi tadi kita? ATMP ya. Nah, ini. Oke. Nanti kalau kita lihat editor in chief-nya itu Penn State ya. Kemudian Elliott Lip Princeton, Sing-Tung Yao Harvard University, dan Barton Chuba MIT. Ini orang top semua. Aba STKR itu kalau Anda pernah mendengar effort terkait dengan STKR variabel, terkait dengan kuantisasi gravitasi Einstein, itu terkenal Aba STKR ini. Kemudian Elliott Lip dari Princeton itu terkenal di mekanika statistiknya. Sing-Tung Yao itu di geometri ya, dan dia termasuk field medalis ya setelah saya. Barton Chuba itu dari MIT. Ini kalau bisa Anda lengkapnya,
Ya tentunya kalau mau masuk jurnal seperti ini ya tadi saya katakan effort itu harus besar gitu ya. Jadi saya biasanya kalau sub itu langsung ke managing editor ya, ke Harus Dolan. Nah, editor in chief, ini associate editornya. Jadi kalau kita lihat field medalisnya ini ada 2 ya. Pertama itu adalah Sing Tung Yao, kemudian satu lagi itu mungkin Edward Eaton, kalau Anda pernah dengar Edward Eaton dari IAS Princeton. Nah, karena di sini kebanyakan mathematical physics ya biasanya orang melihat field medalnya ya. Medalnya. Ya, ini termasuk yang top ya, Robert Digraph. Dari IAS Princeton, kemudian UPenn, Columbia, ini top-top semua. Jadi kelihatan dari ini aja. Apa namanya, universitasnya lah yang paling mudah, kalau Anda nggak kenal orangnya. Caltech, siapa sih yang nggak tahu Caltech gitu ya? MIT nomor 1 di dunia, universitas yang paling bagus lagi. Princeton, Harvard itu 5 besar. Gitu. Caltech itu juga sama 5 besar. Jadi ini termasuk bagus. Gitu. Sangat bagus bahkan Q1 untuk bidang, bukan Q1, jadi top Q1 lah. Untuk bidang mathematical physics. Kalau yang JHEP dengan PRD ini ya termasuk yang top Q1-nya di high energy physics. Sebentar nih, kalau Anda bisa lihat di sini juga accepted paper-nya. Ini sebenarnya juga ada nama saya di sini, tapi dia masih belum ini, belum apa namanya, belum publish ya. Rencananya harusnya tahun lalu, kayaknya ini telat gitu. Jadi kelemahan dari jurnal ini ya seperti itu aja, agak telat untuk publishnya. Tapi kalau untuk kualitas ya istilahnya termasuk bagus gitu untuk selektivitasnya. Mungkin itu aja dari saya. Ini salah satu pengenalan beberapa jurnal yang saya masuk, itu pernah masuk. Gitu. Tentunya ada jurnal-jurnal lain. Gitu. Tapi yang ini aja yang tadi saya sebutkan aja yang bisa dikatakan kalau Anda tertarik. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi nanti akan saya kabari ya, apa namanya, apakah kita luring. Jadi bukan luring sih, sebenarnya hybrid lah gitu ya.